Oke, hari ini kita bakal membahas isu yang lagi rame di negara kita. Emang lagi banyak-banyaknya isu di Indonesia nih, geng. Dan menarik banget buat kita bahas. Yang akan kita bahas kali ini berkaitan dengan industri musik di negara kita, yang juga lagi rame banget dibahas dan menjadi polemik selama beberapa waktu belakangan. Dan bahkan udah banyak memes-memesnya juga. Permasalahan apa? Ya, permasalahan royalti musik. Peraturan mengenai pembayaran royalti atas pemutaran musik di ruang publik seperti restoran, kafe, dan juga hotel baru-baru ini menjadi sorotan. Kondisi ini menimbulkan keresahan di berbagai pihak, mulai dari pelaku usaha kafe dan juga restoran hingga para penyanyi di kafe dan juga acara pernikahan. Buat yang belum tahu nih, geng, jadi seniman nggak mudah banget di Indonesia ya. Jadi benar-benar sulit banget, sedih gitu. Karena sering sekali pembagian royaltinya itu dikatakan tidak sebanding dengan effort yang mereka lakukan, mereka keluarkan untuk menghasilkan karya-karya. Makanya ya, salah satu seniman yang paling tersorot saat ini adalah musisi, ya, pemain musik, yang mana mereka harus manggung di berbagai tempat untuk bisa mendapatkan uang dan tidak cuma mengandalkan dari royaltinya aja. Nah, lalu tiba-tiba yang baru-baru ini terjadi adalah LMK, ya, itu menerapkan sebuah peraturan baru kepada UMKM, yang mana jika mereka mau memutar lagu para musisi, terutama musisi lokal Indonesia, ya, para UMKM ini harus membayar royalti terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ini bisa jadi sebuah solusi bagi para musisi untuk bisa mendapatkan hasil atas jerih payah yang mereka lakukan. Namun pada kenyataannya, peraturan ini justru menimbulkan konflik horizontal yang baru antara UMKM dengan industri musik, karena membuat banyak pengusaha, terutama yang bergerak di bidang F&B atau usaha makanan gitu, geng, tidak lagi mau atau tidak lagi berani memutarkan lagu di tempat mereka. Dan bahkan ada musisi yang ikut mengkritik pihak LMK yang dianggap malah membuat rekan-rekan musisi saling berseteru. Nah, bahkan, geng, kebijakan yang sebenarnya dianggap memihak kepada musisi ini justru dalam penerapannya tetap ya semacam tidak memihak kepada musisi. Alias ya banyak yang bingung gitu. Ini sebenarnya menguntungkan siapa sih? Dan hal ini disuarakan oleh para musisi terkenal di tanah air, salah satunya Ari Lasso, ketika bersuara mengenai pemberian royaltinya dia yang ketika dia tampilkan nih di sosial media cuma Rp700.000, geng. Oke, di video kali ini kita bakal mencoba membahas mengenai polemik royalti yang sedang panas-panasnya di Indonesia yang membuat berbagai lapisan masyarakat jadi ikut bersuara. Mulai dari para musisi, pebisnis, sampai dengan masyarakat biasa. Nah, langsung aja kita bahas secara lengkap. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, untuk pembahasan yang pertama, kita akan bahas dulu awal mula munculnya masalah royalti lagu. Jadi, geng, permasalahan soal royalti lagu ini bermula dari kasusnya mie gacoan. Ya, siapa nih yang udah pernah nyobain mie gacoan? Sebuah gerai mie pedas yang tiba-tiba menjamur di seluruh kota Indonesia. Ini nggak endorse ya, gue sama sekali nggak ada kerjasama apapun sama mereka. Tapi yang gue lihat sih fenomenanya seperti itu. Memang kasusnya ini udah lama terjadi beberapa waktu yang lalu. Tapi kasus dari mie gacoan ini menjadi pemantik atau menjadi sumbu awal ketika permasalahan ini muncul ke publik. Namun sebelum masuk ya, gue jelaskan dulu apa itu LMK. Dari tadi kan udah sempat gue sebutin nih ya. Sebab di sepanjang video ini LMK ini memiliki peran penting di dalam permasalahan royalti yang sedang diributkan ini. Nah, jadi geng, LMK ini adalah sebuah singkatan untuk Lembaga Manajemen Kolektif, yaitu badan hukum non-komersial yang ditunjuk untuk mengelola hak ekonomi pencipta karya cipta seperti lagu dan musik dengan cara mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. LMK ini ya bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN untuk memastikan pencipta dari sebuah karya ya lagu itu mendapatkan hak mereka. Kalau kita lihat dari tujuannya sebenarnya mulia banget ya, untuk mensupport teman-teman seniman agar mendapatkan ya minimal dengan kata kasar tuh kita bisa dapat makan lah untuk urusan perut mereka. Nah, jadi geng, ya ceritanya ada salah satu LMK yang bernama Selmi. Singkatannya adalah Sentra Lisensi Musik Indonesia. Yang mana mereka melaporkan PT Mitra Bali Sukses atau MBS, yaitu sebuah perusahaan yang mengepalai mie gacoan. Nah, dilaporkannya itu ke Polda Bali atas dugaan pelanggaran hak cipta musik pada tanggal 26 Agustus 2024. Di dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa mie gacoan ini dituduh memutar musik di outletnya tanpa membayar royalti sesuai
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, Cellme ini terpaksa menempuh jalur hukum dikarenakan Migacoan ini tidak mengurus izin penggunaan lagu atau musik setelah beberapa kali melakukan pertemuan dan berkomunikasi sampai sosialisasi sejak tahun 2022. Jadi udah lumayan lama ya, udah 3 tahun belakangan gitu. Dan sudah dijelaskan mengenai pembayaran royalti yang harus dilakukan jika ingin memutar lagu. Sudah diberikan teguran dan sudah dilakukan juga mediasi, namun pihak Migacoan tetap aja menggunakan lagu di outlet mereka. Nah, karena hal inilah geng, dari sisi Cellme itu muncul desakan dan tuntutan keberatan dari para pemilik hak cipta kepada pihak Cellme, sebab jika lagu atau musik mereka digunakan secara komersial, itu harusnya wajib mendapatkan izin dari LMKN. Dan Dharma Oratmangun selaku ketua LMKN itu mendukung langkah Cellme untuk mempidanakan PT MBS. Nah, PT-nya si Migacoan tadi. Sebab menurut mereka, PT MBS ini tidak memiliki itikat baik untuk membayar royalti musik yang diputar di berbagai outlet milik mereka. Dan karena hal itulah, Dharma menyatakan kalau Cellme tidak punya pilihan selain mengajukan masalah tersebut ke ranah pidana. Soal pemidanaan ini, Dharma bilang sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Terus geng, Fanny Irawan selaku manajer lisensi LMK Cellme itu menyebutkan proses pidana tersebut menjadi langkah terakhir yang bisa ditempuh setelah memberikan waktu cukup panjang kepada PT MBS. Bahkan Fanny mengatakan pihak dari PT MBS ini seperti mempermainkan Cellme karena tidak mau berbicara bersama agar bisa menyelesaikan masalah pembayaran royalti musik. Dan menurut pengakuannya, PT MBS ini sempat meminta untuk bertemu tapi dibatalkan secara sepihak. Nah, setelah Cellme resmi melaporkan mereka ke Polda Bali, ya, barulah PT MBS ini memperbaiki komunikasinya. Udah dilaporin, barulah akhirnya ya bisa diajak ketemu, bisa diajak kompromi gitu. Nah, bahkan PT MBS dikatakan sempat mengaku akan membayar royalti dan denda yang tertanggung. Nah, tapi geng, PT MBS di saat itu cuma mengaku kalau mereka hanya punya 17 outlet aja. Padahal sebenarnya jumlah outletnya sampai 60-an. Nah, nggak cuma itu, PT MBS juga sempat bilang kalau sejumlah outlet mereka tidak memutar musik. Jadi, menurut Cellme, PT MBS sudah bohong katanya. Nah, di satu sisi, Cellme sudah memiliki bukti kalau PT MBS memutar musik di sejumlah outlet mereka. Jadi direkam gitu loh, geng. Ada bukti nyatanya. Nah, pihak Cellme bilang kalau masih ada kesempatan jika PT MBS memiliki itikat baik untuk menyelesaikan kasus ini dengan syarat mereka harus menyerahkan data jumlah outlet dengan kursi yang ada di semua outlet tersebut agar bisa dijadikan dasar perhitungan pembayaran royalti. Gila, hitungannya tuh dari jumlah jumlah kursi, berarti dihitung tuh jumlah telinga yang mendengar ya kali ya. Wah gila sih, gue gak nyangka permasalahan ini sampai sepelik ini gitu. Jujur aja geng, karena dulu gue juga adalah seorang musisi, gue tuh gak pernah ngebayangin bahwa akan ada polemik kayak gini, akan ada prahara kayak gini. Di satu sisi ya, gue ngerasa sih kayak dulu jadi musisi tuh kayak hak-hak kita tuh susah banget untuk kita dapat gitu. Kita cuma bisa makan dari uang manggung. Kalau uang digital, royalti dan segala macam kita jarang banget dapat. Dan gue nih ya, gue kalau boleh curhat nih, pernah suatu waktu lagu gue dipakai di salah satu sinetron. Lo tahu nggak? Itu pihak label gue, inisialnya A nih ya, gue nggak mau sebut deh. Gue cuma dikasih berapa? Rp38.000. Gila. Itu setelah dipotong-potong tuh. Padahal lagu gue tuh dipakai di setiap episode drama musikal gitu lah. Apa sinetron atau apa gitu, gue lupa. Nah, jadi memang agak gimana gitu ya kalau permasalahan royalti di Indonesia. Laporannya itu diproses selama beberapa bulan, geng. Sampai pada akhirnya di tanggal 20 Januari 2025, penyidik dari Polda Bali menetapkan direktur dari PT MBS yang bernama I Gusti Ayu Sasih Ira sebagai tersangka. Wah, serius nih permasalahannya. Berdasarkan keterangan dari Kombes Aryan Sandi selaku Kabid Humas Polda Bali, hasil penyidikan terhadap kasus ini menunjukkan nilai tunggakan royalti sampai miliaran rupiah, geng. Dan tunggakan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab dari direktur perusahaan untuk memenuhi ini semua. Nah, perhitungannya juga nggak sembarangan loh, geng, karena mengacu pada SK Menkumham yang dikeluarkan pada tahun 2016. Dan skema tarif itu dihitung berdasarkan jumlah kursi per outlet dikali dengan 120.000 per tahun dengan periode tunggakan sejak tahun 2022. Gila, itu berapa miliar, gila. Di saat itu, geng, Jusak Irwan Setiono selaku ketua dari Cellme memperkirakan nilai tunggakan royalti yang perlu dibayarkan oleh PT MBS, bayangin nih, sebesar 7 miliar rupiah.
Kasus ini langsung berdampak pada operasional outlet Mi Gacoan di beberapa daerah, geng. Dan sejak awal 2025, seluruh gerai yang ada di Medan, Bali, dan kawasan timur, mulai dari Lombok hingga Kupang, itu menghentikan pemutaran musik di outlet mereka. Dan langkah ini diambil oleh pihak Mi Gacoan sembari menunggu kejelasan dari proses hukum dan sebagai upaya untuk menghindari potensi pelanggaran tambahan selama kasus ini berlangsung. Situasi tanpa adanya musik di berbagai outlet Mi Gacoan itu berlangsung selama berbulan-bulan. Orang-orang yang kesana tuh jadi kayak sepi banget gitu ya, kayak gak ada kayak gak ada hiburan gitu. Dan beberapa bulan kemudian setelah kasusnya bergulir, pertemuan pun terjadi antara kedua belah pihak pada tanggal 8 Agustus 2025. Di dalam pertemuan ini, kedua belah pihak sepakat menandatangani kesepakatan damai dan hasilnya berdasarkan perhitungan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tetap aja nih PT MBS ini harus membayar royalti tadi. Kalau di awalnya tadi mereka dituntut untuk membayar sebesar 7 miliar rupiah, nah kali ini karena sudah ada damai, jadi diturunkan tuh nilainya menjadi 2,2 miliar rupiah untuk royalti musik. Wah gila, 2 miliar geng, cuma gara-gara ngeplay lagu. Nominal ini mencakup kewajiban royalti dari semua outlet selama 3 tahun terakhir. Dan PT MBS pun bersedia membayar hal itu dan masalahnya udah selesai. Nah jadi mau gak mau pihak Mi Gacoan harus membayar. Nah namun munculnya kisruh perihal royalti yang dialami oleh Mi Gacoan ini meskipun sudah selesai tapi tetap menimbulkan kekhawatiran baru bagi pelaku usaha. Sebab kita semua berpikir jika lagunya diputar melalui platform online seperti Spotify, YouTube, atau Apple Music, ya nggak perlu untuk membayar royalti lagi kan. Sebab kan ya kita udah bayar nih daftar kayak misalkan YouTube Premium atau Apple Music Premium atau Spotify Premium, kan kita udah bayar. Dan artinya yang akan membayar royalti setiap lagu yang kita putar itu kepada para musisinya atau senimannya adalah dari pihak penyedia platform kan. Dan sekarang kalau kita mau dengerin musik di platform manapun pasti udah ada iklannya, dan itu juga penghasilannya untuk para musisi. Kalau nggak mau ada iklannya, ya mau nggak mau harus bayar lebih dengan pakai akun premium tadi. Semuanya pokoknya untuk si musisinya. Dan pada akhirnya kan apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan itu kan nggak gratis juga gitu kan. Kita harus bayar juga ke platformnya, dan platform udah bayar ke musisi. Nah tapi kok harus bayar royalti lagi? Ya memang sih ya, kalau kita pikir-pikir ya, kita setiap kali membayar Spotify, setiap kali bayar YouTube Premium gitu ya, seharusnya itu kan akun kita untuk kita dengar sendiri ya. Nah tapi kan ketika di play ya, seolah-olah itu kan jadi didengar rame-rame untuk bersama. Jadi setiap yang dengar nggak perlu bayar Spotify, yang bayar cukup satu orang, misalkan si pemilik gerai, terus didengarkan rame-rame. Mungkin kayak gitu kali ya, imajinasi dan bayangan dari orang yang ya meminta royalti kepada Mi Gacoan ini kali ya. Jadi kayak lagu dari Spotify diputar untuk rame-rame itu harus bayar. Setiap telinga harus membayar gitu. Akhirnya ya, karena ketakutan untuk membayar royalti inilah para pelaku usaha UMKM ya udah mulai nggak memutar lagu lagi. Bahkan sampai hotel, restoran, dan lain-lain itu udah mulai menghentikan pemutaran musik di tempat usaha mereka karena takut dituntut. Angkanya nggak main-main, miliaran. Nah namun geng, musik pastinya punya peran penting untuk meningkatkan ambience di satu tempat. Bisa buat kalian jadi lebih santai kalau sedang ngopi. Atau sering banget juga gue nemu orang-orang yang sengaja datang ke salah satu tempat karena selalu punya lagu-lagu yang enak atau lagu dari musisi yang mereka suka gitu. Nah bayangin aja gimana heningnya sebuah kafe atau tempat makan atau restoran gitu kalau nggak ada musik sama sekali. Dan untuk bisa mengatasi hal ini, ada beberapa pelaku usaha yang mencari alternatif dengan memutarkan suara-suara yang dekat dengan alam. Salah satu contohnya ya ada yang memutar suara-suara burung, kicauan burung gitu ya, yang nggak mau suasana kafenya terlalu hening gitu. Dan pemilik usaha berpikir dengan memutar suara alam tidak akan ada problem atau terkena royalti, sebab itu kan ditemukan di mana aja gitu ya, bukan suara atau karya dari seseorang. Tapi ternyata ini bener-bener konyol banget. Suara dari kicauan burung aja ikut kena royalti, geng. Nah ini aneh banget nih. Nih kalau saran gue ya pelaku usaha, kalau nggak bisa juga nih memutar suara burung, suara lagu, apalagi nggak boleh suara kamar Jerry aja deh kalian putar. Gue nggak nuntut royalti deh. Atau kalau mau lebih serem, lebih ganas lagi, kata pena deh, puterin aja, gratis. Kalau kamar Jerry paling yang makan ketiduran, ngantuk pasti kalau denger gue ngomong gitu ya.
Dari kasus ini ya, menurut keterangan dari Pak Dharma Oratmangun selaku Ketua Umum LMKN, suara kicauan burung itu juga punya hak karena memutar suara burung yang sudah direkam oleh orang itu bukan solusi untuk bisa menghindari pembayaran royalti musik. Sumpah aneh banget. Bahkan Pak Dharma ini juga merespons sikap yang diambil oleh pelaku usaha yang gak mau memutar lagu lagi di tempat mereka dengan mengatakan membayar royalti lagu untuk tujuan komersial tidak membuat usahanya jadi bangkrut. Ini kayak kalimat tukang parkir ya. 2.000 doang gak bikin lo miskin. Nah, terus geng, beliau juga menegaskan bahwa tarif royalti untuk restoran di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara lain katanya. Beliau juga menyindir para pelaku usaha yang mencoba mencari celah agar tidak membayar royalti atas lagu-lagu yang diputar untuk kepentingan komersial. Aduh, serba salah ya. Di satu sisi ada benernya untuk hak para musisi, tapi di sisi lain kayak lebay banget suara burungnya jadi. Aduh, itu jujur ya Pak. Kalau gue nih jadi tukang rekam suara burung, suara alam nih, kalau gue upload ke YouTube, kalau ada orang denger, YouTube tuh udah bayar royalti kok buat kita. Ada royaltinya gitu. Tapi jadi kalau untuk pelaku usaha lain mutar itu kayak kita dapat double gitu pembayaran, kita juga nggak happy sebenarnya. Kenapa nggak happy? Pertama ya, ini jujur nih, kalau gue jadi perekam suara burung nih, pertama ya, ini logiknya gini. Gue rekam suara burung, tujuan gue untuk gue upload di YouTube supaya ada orang yang mendengar, ya kan? Dengan begitu gue dapat AdSense atau dapat royalti dari YouTube. Nah, si bapak-bapak ini, maaf nih, gue bisa bilang mereka kayak pahlawan kesiangan. Kenapa? Mereka tiba-tiba datang dengan embel-embel berpihak kepada gue nih selaku perekam suara. Dengan kata kayak, kalau kita contohin kayak sampelnya ya, nih kalau bahasa bocilnya kayak gini. Halo Jerry, saya akan memberikan Anda royalti lebih gitu kan. Nih royalti kamu nih. Kalau ada orang putar suara burung yang kamu rekam di kafe-kafe, kamu dapat uang. Misalnya gitu ya. Di satu sisi kalau secara kasat mata kayaknya membahagiakan banget. Siapa sih yang gak mau dapat bayaran gitu kan? Siapa yang gak mau dikasih duit? Gak ada. Tapi di sisi lain, apa yang dilakukan oleh bapak-bapak ini, ya jujur semacam pahlawan kesiangan. Kenapa gue bilang pahlawan kesiangan? Karena dengan adanya bapak-bapak minta duit lagi kepada para pendengar gue, akhirnya apa? Mereka tidak mau mendengar lagi suara yang gue rekam tadi. Akibatnya apa? Duit dari kalian tidak dapat, ya, duit royalti yang kalian iming-imingkan gak dapat, duit AdSense dari YouTube juga gak ada. Karena kenapa? Gak ada yang berani denger lagi. Bukannya untung malah double-double buntung. Nah itulah makanya disebut dengan pahlawan kesiangan. Itu logiknya yang sangat simple tuh menurut gue tuh. Aduh, segala suara burung loh. Gak habis pikir gue, tapi ya udah lah ya. Itulah yang terjadi. Apa ya? Membuat sebuah peraturan, membuat sebuah kebijakan tanpa kajian yang menurut gue tanpa kajian yang profesional gitu. Jadi kayak ngasal caplok aja gitu ya. Berasa kayak sebuah apa ya, kebijakannya itu udah sudah paling memihak musisi, memihak rakyat. Padahal mah jangka panjangnya malah buruk. Bayangin tuh kalau tuh lagu-lagu udah capek kita bikin malah gak ada yang denger. Jangankan royalti dari dia, royalti dari YouTube aja kita udah gak dapat lagi. Karena orang udah takut denger lagu kita. Logiknya begitu kan? Nah terus geng, pernyataan dari Pak Dharma tadi ya, ternyata ditanggapi oleh Pak Maulana Yusran selaku Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, yang menyebutkan bahwa pembayaran royalti yang dilakukan 1 tahun kepada LMKN untuk hotel dihitung per kamar, sementara restoran dihitung per kursi. Lalu ada perdebatan lain nih, karena LMKN ini menyebutkan pembayaran royalti tergolong murah. Ya kan? Menurut Pak Maulana, murah atau mahal itu relatif. Nggak bisa kita menilai apakah itu murah ataupun mahal. Mungkin bagi LMKN, ya, mereka menyebut itu murah. Tapi dari sisi tempat usaha, ya, para pemilik usaha itu bisa menilai sebaliknya. Apalagi di tengah situasi ekonomi yang kayak sekarang, lagi menurun. Banyak UMKM sampai restoran ternama itu gulung tikar atau bangkrut. Nah, sementara nilai yang harus dibayar ke LMKN bisa mencapai jutaan rupiah untuk restoran besar. Hal ini juga diungkapkan oleh Susanti Wijaya selaku Ketua Resto PHRI sekaligus Ketua Asosiasi dan Kreator Indonesia atau Asensi, yang menyebutkan bahwa pelaku UMKM merasa bingung dengan skema pembayaran royalti dan belum memahami kepada siapa mereka harus membayar hal ini. Beliau juga mengingatkan bahwa ketidakhadiran sosialisasi yang memadai menjadi sumber permasalahan di dalam kasus ini. Menurutnya, pelaku usaha terutama di sektor UMKM itu beresiko terdampak kalau skema pembayaran royalti
royalti tidak disesuaikan secara proporsional. Tentunya dengan pembayaran royalti tersebut mengharuskan pemilik restoran untuk bisa mengatur biaya pengeluaran yang sebelumnya sudah banyak jadi semakin bertambah. Nah kemudian geng, permasalahan menjadi semakin rumit ketika komisioner LMKN bidang collecting dan lisensi yaitu Yesi Kurniawan itu menjelaskan bahwa semua lagu yang memiliki hak cipta dan diputar di ruang publik itu wajib membayar royalti termasuk lagu Indonesia Raya. Buset, lagu kebangsaan ada. Ya ampun, semuanya diduitin. Jadi dikatakan ya, lagu Indonesia Raya ini jika digunakan di dalam konteks tertentu seperti pertunjukan komersil atau berbayar atau acara-acara yang ada duitnya gitu ya, itu harus bayar. Dan Yesi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Meskipun begitu, Yesi ini menegaskan bahwa pemerintah nggak perlu meminta izin kalau menggunakan lagu tersebut untuk kepentingan nasional. Jadi kalau acara 17 Agustus, ya udahlah gitu. Nah, ini kan jadi menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Banyak yang mempertanyakan mekanisme penerapan royalti pada lagu kebangsaan yang sering diputar di acara-acara resmi tanpa adanya pembayaran selama ini. Dan kenapa jika pemerintah yang pakai nggak kena royalti, sementara masyarakat biasa malah kena? Ini kan standar ganda banget. Udah gitu, masa lagu nasional? Lagu nasional itu justru wajib untuk dihafal sama anak-anak, dinyanyikan, bangga gitu. Tapi kalau udah harus bayar begini, siapa yang mau denger lagi? Ih. Kebijakan yang benar-benar membuat ya sedikit tidaknya rasa nasionalisme rakyat Indonesia atau masyarakat kita malah jadi apa ya? Jadi menipis, berkurang gitu. Orang justru bangga, orang justru ya semakin dinyanyikan, semakin sering didengarkan, itu malah bagus. Ini enggak bayar. Dan menanggapi pernyataan yang kemudian menjadi kritikan dari masyarakat ini, LMKN mengeluarkan sebuah klarifikasi. Ya, mereka bilang kalau lagu Indonesia Raya tidak kena royalti karena sudah berstatus domain publik. Ya sudah. Ya sudah. Hak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi nggak ada, namun tetap ditulis sebagai ciptaan dari W.R. Supratman sebagai hak moral. Nah, penegasan ini berarti bahwa pemegang hak cipta Indonesia Raya termasuk ahli waris dari W.R. Supratman tidak memiliki hak ekonomi atas penggunaan lagu tersebut. Jadi nggak akan ada uang yang didapatkan dari pemutaran lagu Indonesia Raya. Oke. Benar-benar bikin pusing gitu ya. Dan selain itu, LMKN juga menekankan bahwa pemutaran lagu Indonesia Raya untuk kegiatan kenegaraan, upacara, dan pendidikan tidak akan dikenakan royalti di dalam bentuk apapun. Nah, terus gimana nih dengan lagu nasional lain selain Indonesia Raya ya? Nah, tapi geng, sayangnya ya, masih ada 10 lagu nasional yang statusnya masih bisa dikenakan biaya royalti karena belum masuk domain publik seperti Indonesia Raya ini. Di antara lagu-lagu nasional tersebut ada lagu Syukur, ada Garuda Pancasila, terus ada Satu Nusa Satu Bangsa, dan beberapa yang lain. Nah, daftarnya kalian bisa lihat di sini lah. Nih, gue tampilin. Gila, aduh aneh banget negara kita ya. Masa nyari duitnya dari rakyat gitu ya, padahal SDA-nya atau sumber daya alamnya kaya banget, tapi negara tuh ngegarap keuangan dari rakyat gitu. Aduh, kacau banget, pusing. Terus geng, meskipun peraturan terkait pembayaran royalti ini terlihat sangat memihak kepada musisi ya, terlihat kayak menguntungkan musisi banget, tapi ternyata dari pihak musisi sendiri justru banyak yang mengkritik. Mereka banyak yang nggak setuju. Terlebih lagi ketika ada kasus yang dialami oleh Ari Lasso, di mana beliau ya di saat royalti dikatakan sudah ditarik sekian M bla 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 bla, tapi beliau cuma dapat bayaran dari hasil royalti lagu-lagunya sebesar 700.000 rupiah. Terus sisanya kemana? Oke, sekarang kita bakal masuk nih ke dalam pembahasan mengenai respon dari para musisi terkait polemik royalti yang dibebankan kepada para pelaku usaha UMKM ini. Jadi geng, kalau kalian pikir peraturan ini disambut baik oleh para musisi, kalian salah. Sebab para musisi justru banyak yang mengeluarkan kritikan terhadap peraturan pembayaran royalti yang diterapkan oleh LMK dan LMKN ini. Jadi, banyak musisi yang memperbolehkan pelaku usaha untuk tetap memutar lagu mereka. Yang menyuarakannya yang pertama kali ada Ahmad Dhani, terus ada Rhoma Irama, dan Afif Kila. Terus ada informasi yang gue dapatkan dari media Detik ya, yang mengungkapkan cerita dari dua musisi senior yang menyampaikan mengenai royalti musik ini. Kedua musisi ini juga membocorkan bagaimana cara LMKN memberikan hak royalti kepada musisi sekaligus menceritakan keluhan mereka selama ini. Nah, yang pertama itu ya,
perihal keterbukaan atau transparansi. Para musisi nggak merasa LMKN ini transparan terkait hak royalti mereka, dan selama ini LMKM itu masih mengirim laporan ke musisi pakai catatan dari Microsoft Excel. Yang mana menurut para musisi hal ini sudah ketinggalan zaman di tengah perkembangan teknologi seperti sekarang, dan Microsoft Excel artinya kan berarti bisa diedit-edit gitu. Terus masih banyak yang bingung mengenai tata cara LMKN melakukan self-assessment tanpa menggunakan teknologi untuk mendeteksi lagu-lagu apa aja yang sering diputar di kafe, resto, hotel, dan lain sebagainya. Jadi nggak jelas banget kan? Terus nanti uangnya setelah dibayar oleh para UMKM ini bakal ke siapa? Ke musisi mana? Emang dihafal tiap hari itu kafe muter lagu apa aja? Nah, setelah dibayar, kalau nggak mengarah ke band-bandnya, ke musisi-musisinya, berarti masuk kantong sendiri dong. Itu yang dipertanyakan oleh para musisi. Nah akhirnya geng, dari sisi LMKN, mereka memiliki alasan tersendiri kenapa mereka belum memanfaatkan banyak teknologi yang ada. Nah menurut LMKN, penggunaan teknologi tentunya mengeluarkan biaya yang nggak sedikit. Dan oleh karena itu, LMKN tidak mau mengorbankan royalti yang di saat ini masih terlalu kecil. Yang mana maksudnya itu mereka nggak mau modal buat alat pendeteksi itu ya pakai royalti yang ada, karena ya kasihan, sayang duitnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi secara nggak langsung bisa dikatakan program ini kayak belum siap gitu ya geng ya. Alat pendeteksinya aja nggak ada. Terus kalau memang dikumpulkan itu royalti dari kafe-kafe, bakal dialirkan kemana? Kalau pendeteksi lagu yang diputar aja belum ada. Dan LMKM sendiri berharap agar bisa menggunakan teknologi yang memadai, tapi balik lagi biayanya mahal dan LMKN belum bisa memenuhi hal tersebut. Berarti intinya ya program ini belum siap. Kenapa harus diterapkan? Kasian banget kan? Ini sebenarnya yang kasian bukan cuma para pelaku usaha yang harus bayar royalti, tapi para musisi juga kasian. Lagu mereka nggak diputar lagi. Akhirnya ya nggak ada yang hafal lagu mereka. Kalau mereka mau konser, siapa yang mau nonton? Nggak ada yang tahu lagu mereka. Sementara mereka butuh promo, butuh membius telinga-telinga dengan lagu mereka yang diputar setiap hari di tempat-tempat umum. Itu tujuannya. Dan pihak LMKN mengatakan ya mereka sedang mencoba mencari dana untuk mengembangkan teknologinya. Gila banget. Baru mau dikembangkan sekarang setelah minta royalti dari UMKM. Nah tapi balik lagi nih geng, jika memangkas dari biaya royalti, justru nominal yang nantinya dibagikan bakal semakin kecil gitu kan, kalau mereka pakai uang royalti ini untuk teknologi yang dimaksud. Nah solusi yang diberikan oleh pihak LMKN ini dengan berharap bantuan dari pemerintah agar bisa mengurangi beban pekerjaan mereka. Tapi itu semua masih berupa angan-angan dan harapan lah. Nah tapi kalau begini terus, ya para musisi bakal menunggu sampai kapan? Gak pernah ada kejelasan waktu yang diberikan, hanya disuruh menunggu terus-menerus. Uang dari pihak UMKM, dari pihak pelaku usaha ditarik terus royaltinya, tapi yang nyampe ke musisi kurang jelas, nggak jelas. Karena itu tadi, nggak tahu kan yang diputar itu lagu siapa aja, terus nyampenya ke tangan siapa uangnya. Gila. Terus geng, kritik lainnya disampaikan oleh musisi Anji terkait kebijakan royalti yang diterapkan oleh LMK ini. Dia mempertanyakan hal yang sama terkait transparansi dan keadilan di dalam mekanisme pembayaran royalti, khususnya terkait penarikan royalti atas suara ambience seperti kicauan burung dan suara alam yang diputar. Royaltinya bakal dibayar ke siapa? Dan Anji juga menyoroti bagaimana pihak LMK mengetahui secara pasti lagu apa aja yang diputar di tempat-tempat usaha tersebut, dan bagaimana mekanisme pembagiannya dilakukan secara adil kepada para pencipta lagu. Bagaimana cara menghitung penggunaan lagu-lagu yang ada di Horeca dan lain-lain itu bisa sampai kepada pencipta lagu? Kenapa kami dapat sekian? Kenapa dia lebih besar? Kenapa ini lebih kecil? Bagaimana caranya LMK bisa mengetahui lagu-lagu yang diputar di satu tempat dengan tempat lainnya? Karena pasti berbeda. LMK itu membuat aturan membayar royalti dengan perhitungan jumlah ruangan dan jumlah kursi dan lain-lain. Nah, bukan berdasarkan penggunaan lagunya. Yang jadi pertanyaannya, gimana membaginya kepada para pencipta? Sama kan pertanyaannya kayak gue tadi. Dan apakah LMK sudah tahu lagu apa aja yang diputar dan apakah adil sesuai dengan penggunaannya? Nah, kritikan yang sama juga dikeluarkan oleh Once Mekel yang merasa prihatin atas situasi ini. Menurut dia, jika nggak segera diperbaiki, polemik terkait hak cipta dan royalti bisa merusak interaksi kebudayaan yang selama ini tumbuh di masyarakat Indonesia. Dan Once itu menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengekspresikan seni, termasuk menikmati musik di ruang publik. Nah, cuma tetap harus ada batasan yang adil dan sistem royalti yang transparan untuk semuanya. Nah, terus geng, salah satu rapper yang cukup ternama di Indonesia, yaitu Tuan 13, juga ikut menyuarakan pendapatnya. Menurut dia, opini yang terbentuk saat ini cenderung menyudutkan dan menyalahkan para musisi sebagai dampak dari permasalahan pemutaran lagu di ruang publik, yang di saat ini banyak dihindari oleh para pemilik usaha. Ini bener banget nih.
jadi para musisi yang disalahkan, padahal para musisi nggak tahu apa-apa. Bahkan mereka juga belum tentu menikmati hasil dari royalti yang ditarik sama LMK ini. Tuan 13 menyoroti kinerja dari LMKN yang dinilai tidak berjalan dengan semestinya di dalam mengelola isu ini. Nah, dia juga bilang kelalaian dari LMKN dan negara justru jadi akar masalah yang membuat para musisi pada akhirnya saling bersiteru mengenai hak mereka. Dan bener aja geng, masalah soal transparansi ini dialami oleh Ari Lasso dengan pihak Wahana Musik Indonesia atau WAMI. Di dalam unggahan Instagram Ari Lasso, beliau heran karena dari puluhan juta rupiah hasil penarikan royalti yang disetorkan ke LMK, dia cuma dapat 700 ribuan. Dan hal ini nggak sesuai dengan yang tertulis di dokumen alokasi royalti yang jumlahnya mencapai 30 juta rupiah. Yang parahnya adalah jumlah itu juga diduga salah transfer geng. Sebab tertera kalau uang tersebut ditransfer ke Mutoilah Rizal, bukan ke rekeningnya Ari Lasso. Dari sini, Ari Lasso mempertanyakan nih, pengelolaan royalti yang ditangani oleh WAMI ini gimana sebenarnya? Transparankah atau enggak? Dan menurut dia, buruknya pengelolaan sistem royalti berpotensi untuk merugikan banyak musisi di WAMI. Nggak cuma dia. Termasuk kerugian untuk negara juga, karena para musisi membayarkan uang pajak dari hasil royalti tersebut. Dan oleh karena itu, Ari Lasso membebaskan semua lagu-lagunya dia untuk diputarkan di kafe mana aja. Nggak usah mikirin royalti-royaltian. Nah, jadi dia benar-benar membebaskan untuk para pemain band, para penyanyi, di acara wedding, event, sampai di mana-mana. Boleh. Menurut dia percuma kalau membayar tapi pengelolaannya buruk kayak gini. Dan atas postingan Ari Lasso, di saat itu langsung ada perwakilan dari pihak WAMI yang menghubungi Ari Lasso secara pribadi. Namun Ari Lasso menolak klarifikasi tersebut dan meminta WAMI untuk menanggapi keluhannya dia secara publik aja. Jadi tampilkan di media supaya semua orang tahu klarifikasinya. Nah, menanggapi permintaan tersebut, WAMI kemudian memberikan pernyataan resmi di dalam unggahan Instagram mereka yang memastikan bahwa perhitungan serta distribusi royalti musik dilakukan dengan benar, tepat tujuan, dan sesuai data yang sah. WAMI juga mengakui perihal adanya kesalahan teknis di dalam pengiriman email laporan dan mengklaim sudah memperbaiki hal itu dengan mengirimkan laporan yang benar. Mereka juga mengklarifikasi bahwa nominal royalti yang diterima oleh Ari Lasso bukan Rp765.000. Dan di saat itu Ari Lasso ya menghargailah tanggapan dari pihak WAMI ini. Meskipun begitu, menurut dia masalah tata kelola royalti musik ini masih jauh dari kata selesai, sehingga Ari Lasso meminta kepada WAMI untuk menjelaskan mekanisme pendistribusian royalti kepada para musisi. Nah, itu dia geng, permasalahan terkait royalti yang menimbulkan huru-hara baik di tengah masyarakat maupun di tengah musisi-musisi sendiri. Kabarnya bakal ada peraturan baru untuk mengatur transparansi serta tarif royalti ini geng. Tapi kita tunggu aja ya bagaimana gebrakan terbarunya nanti ya. Dan sekarang ini udah banyak orang yang bikin-bikin memes tentang ya lagu-lagu yang udah gak boleh diputar, takut kena royalti gitu ya. Dan orang-orang itu ya pada ngeganti suaranya itu pakai suara-suara lucu-lucu gitu geng. Mungkin bisa dilihat nih dari beberapa video yang ada di Instagram dan juga di TikTok. Aduh, gimana tuh geng menurut kalian? Coba deh tinggalkan komentar di bawah tentang polemik ini.